Halo gengs, Goca. Jadi hari ini gue mau ngomongin soal gadget-gadget gaming gue. Gaming itu adalah hal yang lumayan gede dalam hidup gue. Apalagi akhir-akhir ini gue jadi sering banget main game tiap malam. Sering main gamenya itu kayak Dota, atau kadang-kadang main Apex Legends, atau even Fortnite. Gaming itu dari dulu pasti antara konsol lawan komputer. Tapi hari ini gue mau fokus aja di komputer gaming. Oke, jadi selain kita harus punya komputer dan juga monitor pastinya, kita juga harus punya mouse, keyboard, dan juga headset. Dan disinilah area yang kita bisa lebih explore lagi in terms kita mau pakai gadget yang mana. Kan kalau misalnya monitor itu kan lebih kayak sekali beli terus udah gitu, kita nggak bakal beli-beli lagi karena harganya juga lumayan mahal. Begitu juga dengan komputer, kita nggak mungkin gonta-ganti komputer dalam waktu jangka yang dekat. Tapi kalau kayak mouse gini kan ini lebih ke cocok-cocokan orang ya. Jadi kalau misalnya kalian beli terus ternyata nggak suka, masih masuk akal untuk cari lagi yang baru. Jadi gue mau ngomongin soal gadget yang gue merasa nyaman untuk gaming sehari-hari. Jadi dulu inilah pilihan gue punya keyboard Razer, Logitech MX Master, dan juga headset HyperX Cloud. Dan untuk lumayan lama gue nggak pernah ganti-ganti karena jujur aja nggak ada masalah sama barang-barang ini. Gue tipenya juga nggak gitu ganti-ganti gadget unless udah rusak atau memang udah kelamaan. Lucunya adalah tiga-tiga barang ini rusak semua, jadi gue harus ganti. Untuk keyboardnya, beberapa hurufnya kalau ditekan sekali malah bisa kepencet berkali-kali, terutama huruf T yang ini. Jadi kalau kalian main Dota, kalian pasti tahu kalau pencet T itu untuk shortcut untuk travel, atau tombol T itu adalah shortcut untuk travel atau TP kita bilangnya. Dan kalau kita pencet T-nya 2 kali, itu otomatis kita TP ke rumah. Nah, jadi gue sering banget tuh kalau misalnya gue mau TP dari bawah ke atas, karena pencet T-nya itu suka ke register berkali-kali walaupun gue cuma pencetnya sekali, gue jadinya suka nggak sengaja ke TP ke rumah. Ya kalian bisa bayangin lah, jadinya gaming experience-nya itu kadang bikin gue kesel karena keyboardnya ini udah rusak-rusak. Jadi untuk keyboard baru gue pakai Keychron K2. Keyboardnya gue udah pernah review. Actually itu adalah video pertama gue. Jadi kalau kalian mau cek, gue bakal kasih linknya di bawah. Jadi sejauh ini gue satisfied banget sama keyboardnya. Gue suka banget desainnya, dan ditambah dengan keycaps dari Press Play, gue makin jatuh cinta lagi sama overall keyboardnya. Gue punya yang brown switch karena gue paling suka yang brown, dan juga gue suka sama suaranya. Sebenarnya ini nggak terlalu berisik sih, cuman kalau ditangkap di mic itu kedengarannya berisik banget. Tapi percaya gue, ini nggak terlalu berisik kok. Oke, jadi satu hal yang gue nggak suka pakai ini buat gaming itu adalah Windows button. Jadi kalau kita pakai keyboard yang memang didesain untuk gaming, itu pasti ada yang namanya Windows lock button. Itu biar bikin Windows buttonnya mati, jadi itu nggak bakal mengganggu kita pas gaming kalau kita nggak sengaja pencet. Dan karena di sini nggak ada, jadi gue kadang-kadang masih suka kepencet. Dan ya, itu lumayan bisa mengganggu sih experience gamingnya. Tapi sejauh itu gue nggak gitu banyak komplain sama keyboard ini. Mungkin ini keyboardnya agak ketinggian untuk orang-orang yang nggak terbiasa. Gue sih udah merasa pas ya, karena keyboard sebelum ini juga udah lumayan tinggi, jadi gue udah terbiasa dengan ketinggian segitu. Tapi mereka juga ada jual wrist rest gitu biar tingginya lebih pas. Tapi ya, itu aja sih. I love this keyboard so much. Apalagi dengan kombinasi warna keycap dari Press Play ini. Kalau kalian tertarik, gue bakal kasih link pembeliannya di bawah. Jadi ya, inilah keyboard pilihan gue buat gaming. Oke, next itu adalah barang yang baru aja gue review belakangan ini, yaitu adalah headset ini. Jadi sebelum ini gue tuh pakai headset yang dari HyperX, which is masih berfungsi dengan normal, cuman ya udah mulai robek-robek dikit. Dan jujur aja, kuping gue cepet banget sakitnya kalau pakai headset yang itu. Makanya gue ganti ke headset yang Philips ini, yang desainnya itu open back. Gue bakal link video reviewnya di bawah kalau kalian tertarik nonton. Tapi garis besarnya itu adalah this sounds really good. Ini tipe hal yang agak susah untuk dijelasin. Jadi cara paling bagus itu adalah untuk kalian coba sendiri open back itu kayak gimana. Tapi intinya itu adalah kita bakal mendapatkan soundstage yang lebih luas. Jadi kita masih bisa dengar suara luar dan di dalam itu bersamaan. Jadi itu bikin kayak efek kalau suara gamenya itu atau suara lagunya gitu ada di ruangan kita. Kayak misalnya kalau kalian dengar suara hujan di gamenya, kalian bisa beneran kerasa lagi hujan di luar. Ya itu cara lebay untuk jelasin open back itu kayak gimana. Cuman kalau kalian misalnya belum pernah cobain, gue rekomen banget untuk cobain terutama headphone yang ini. Dan benefit lain dari open back design itu adalah telinga kita nggak bakal panas karena dia
literally ada lubang di sini, jadi telinga kita itu bisa bernafas. Bikin headset ini nyaman banget untuk dipakai berjam-jam. Gue literally pakai 12 jam pas pertama kali gue beli. Tapi ya kejelekannya open back itu adalah suaranya bakal bocor kemana-mana. Jadi kalau misalnya kalian sekamar gitu sama koko atau adek, mereka bisa denger apa yang kalian denger. Tapi ya, main game kerasa wow banget pakai ini. Apalagi kalau kita main tipe yang open world gitu, kayak Monster Hunter atau Apex Legends juga kedengarannya keren banget dengan suara tembakan-tembakan yang kerasa real. Anyway, lebay gue jadinya. Tapi garis besarnya tuh kayak gitu. Dan harganya juga nggak terlalu mahal, di 1,5 juta. Bahkan gue ada ketemu yang 1,3 jutaan gitu. Jadi kalau kalian bisa dapat good deal dari ini, worth it banget sih. Ini udah keluar yang baru, yang versi setelahnya, cuman jauh lebih mahal. Dan kalau gue denger reviewnya sih nggak gitu beda jauh sama yang ini. Jadi ini masih recommended banget. Oke, mungkin 1 jutaan itu termasuk mahal ya untuk orang-orang, apalagi cuman headset doang. Tapi kalau kita bandingin dengan headset yang lain, apalagi headset yang dari Sennheiser HD58X kalau nggak salah namanya, itu di harga 4 jutaan. Dan mungkin lebih bagus lah. Gue juga nggak tahu karena gue nggak pernah coba. Tapi ya jauh lebih mahal. Dan tips sebelum beli apa-apa, selalu ingat the law of diminishing return. Dan itu intinya kalau kita punya harga di bawah dan performance di atas, semakin kita banyak spend uang, semakin banyak juga performance yang kita dapat. Tapi, the law of diminishing return itu punya garis grafnya seperti ini. Jadi contohnya coba kayak gini. Kalian punya headphone yang dapat gratis dari HP kalian. Nah, kalau kalian upgrade ke headset yang lebih oke dengan harga yang nggak terlalu mahal, kalian bisa dapat performance yang mungkin 2 kali lipat tanpa spending uang kebanyakan. Tapi kalau misalnya kalian pengen spend uang lebih banyak lagi untuk headset yang lebih bagus lagi, perbedaan performance-nya itu nggak terlalu banyak dibandingin harga yang kalian spend. Nah inilah yang menurut gua zona dimana itu udah dibilang nggak worth it. Makanya di setiap gadget atau setiap barang-barang itu pasti ada yang namanya the sweet spot, dimana performance yang kita dapat itu seimbang dengan harga yang kita bayar. Dan untuk kategori headset, menurut gua headphone ini itu the sweet spot. Makanya gua rekomend banget headphone ini ke orang-orang. Dan ini juga bagus ya buat denger lagu dan juga nonton film, nggak mesti gaming. Jadi ini all purpose. Kalau kalian tipe gamers yang sering ngobrol sama temen, main multiplayer gitu, sayangnya headphone ini nggak ada mic. Tapi kita bisa tinggal beli mikrofon ini di Tokped di harga 350.000 and boom, problem solved. Sekarang kita bisa pakai ini buat ngobrol sama temen pas gaming. Tapi ya kalau misalnya kalian selalu main single player gitu, ya nggak usah beli. Jadi ya sangat recommended. Ini salah satu gadget yang bahkan gue bangga gue punya. Oke, seterusnya mouse. Sebelum ini gue pakai Logitech MX Master buat main game dan it was fine, it was okay. Tapi nggak the best buat main game karena memang bukan didesain buat main game. Dan sebenarnya untuk konektivitasnya sih nggak terlalu responsif. Walaupun kita udah pakai dongle-nya ini, gue kadang-kadang masih suka ngalamin lag pas gaming. Dan even dalam kerjaan sehari-hari juga kadang-kadang dia tuh masih suka 1 detik nge-lag gitu. Mungkin cuma punya gue ya, gue juga nggak tahu. Soalnya mouse ini tuh dipuji-puji banget di internet dan juga dari youtuber-youtuber. Ini adalah mouse paling dewa. Ya emang enak banget sih buat dipegang, kayak pas gitu di tangan. Tapi overall biasa aja sih. Gue udah pakai selama 3 tahun lebih. Gue pakai ini dari kuliah. Tapi belakangan ini gue udah mulai pensiun dan gue ganti ke Logitech G304 ya. Walaupun ini kayak mainan ya, tapi somehow gue lebih nyaman pakai ini daripada MX Master. Kalau gue pakai MX Master ini, walaupun dia fit banget di tangan gue, 2 jari ini agak canggung, agak awkward. Oke, gimana jelasinnya? Oke, kalian pernah nggak kalau kayak misalnya kesenggol sesuatu gini, kayak kesenggol meja ya, kayak misalnya siku kalian kesenggol meja, tapi nggak terlalu kesenggol, cuman kayak sedikit gitu, tapi kerasa. Gue nggak tahu sih orang lain gimana, tapi gue tuh langsung pengen kayak gosok-gosok gitu, karena feelingnya tuh kayak kena dikit, kayak cuman nanggung banget. Biar jadi sekalian aja, jadi gue gosok-gosok. Kalian tahu kan, kalian pasti pernah ngalamin kan. Jadi itu yang gue selalu ngalamin sama mouse ini, karena gue nggak tahu kenapa dua jari gue di sini tuh agak awkward, dan tiap kali gue pakai tuh gue jadinya malah suka lepas-lepas dan gosok-gosok dulu 2 jari ini. Tapi gue yakin itu pasti cuman gue aja sih. Makanya balik lagi, mouse itu cocok-cocokan. Ada yang memang cocok banget sama mouse-nya, ada yang enggak. Dan kebetulan kayaknya lama-lama
Gua rasa gue kurang cocok sama mouse ini. Gue kalau pegang ini, walaupun ini kecil ya, nggak ada rasa yang awkward. Semua jari gue merasa natural. Jadi gitu, gue bisa jelasinnya kayak gitu. Dan untuk konektivitasnya, mouse ini juga mantep banget. Gue nggak pernah rasain nge-lag dan patah-patah. Downside-nya mungkin menurut gue masih pakai sistem baterai kayak gini. Untuk lebih irit, gue sih saranin pakai baterai yang bisa dicas lagi biar nggak usah beli-beli terus. Tapi ya sejauh itu gue beneran gak ada komplain sama mouse ini. Gue jatuh cinta banget. Salah satu the best gadget yang gue beli di tahun ini itu adalah mouse ini. Gue sama sekali nggak nyesel dan gue rekomen ke semua orang kalau kalian tertarik. Dan harganya juga nggak terlalu mahal, gengs. Cuman di 600-an ribu gitu. Kalau kalian tertarik, boleh banget juga cek Logitech G102. Itu literally bentuknya sama, tapi ada kabel. Itu doang bedanya. Dan gue dengar dari orang-orang lain, mouse itu nggak ada beda sama yang ini. Dan jauh lebih murah. Dan juga yang kabel ada RGB. Jadi, RGB. Jadi ya, sangat recommended. Mouse the best. Mantep. Oke, jadi itulah gadget-gadget gaming yang gue pakai sehari-hari. Kalau mau ditotalin 3 barang itu, ya di 3 jutaan lah harganya. Dan menurut gue, oke lah, di 3 jutaan kita dapat headset yang menurut gue bagus banget, dapat keyboard yang desainnya cantik, dan juga mouse yang murah meriah. Tapi let me know pendapat kalian soal 3 gadget yang gue sebutin tadi. Mungkin aja kalian punya atau tahu gadget yang lebih bagus dan maybe lebih murah daripada 3 ini. Boleh komen di bawah biar kita bisa ngobrol bareng. Selalu seru untuk ngobrol gadget bareng kalian. Tapi ya, itu aja dari gue. Kalau kalian suka video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye.